Andika Perkasa dalam maju Pilkada Jateng mendatang dipasangkan dengan mantan Wali Kota Semarang, Hendral Prihadi. Lalu bagaimana profil Andika Perkasa? Andika Perkasa merupakan militer tahun 1987. Dari April, ia langsung bergabung dengan jajaran Korps Baret Merah, Komando Pasukan Kopassus. Karirnya dimulai sebagai komandan peleton hingga berangsur-angsur naik tim 2 Detasemen 81 Kopassus pada 1991 dan 81 1995 dan Det 621 Yon 52 Grup 597 Utama Kopassus pada 1998, Kopassus pada 1998. Kemudian pada 2002 pria ini diangkat menjadi Danyon 32 Grup 3 Sandal Kopassus Amerika Serikat untuk memperoleh pendidikan militer. Andika adalah alumni University, National Defense University, serta Harvard University. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gegap gempita Pilgub di Indonesia yang akan dilaksanakan serentak ini sedikit banyak meninggikan suhu atau tensi perpolitikan di daerah masing-masing. Barusan di depan tadi kita lihat Pak Andika Perkasa, ini salah satu calon gubernur Jawa Tengah. Yang sebelumnya calon gubernur lain yaitu Pak Ahmad Lutfi dan wakilnya Taj Yassin. Ini sudah ditetapkan sebagai bakal calon gubernur Jawa Tengah. Jadi rupanya cuma ada 2 pasang calon gubernur. Kita melihat kalau kita berjalan-jalan di daerah Jawa Tengah ini, sebelumnya di mana-mana, di pelosok, di kampung, di kota, banyak sekali poster-poster terpampang di situ. Pak Ahmad Lutfi yang merajai poster-poster di mana-mana. Lantas berkembang di masyarakat kalau Pak Lutfi ini bakal tidak ada saingan bila nanti benar-benar ditetapkan sebagai calon gubernur Jawa Tengah. Suara masyarakat sepertinya itu maksimal mendukung dari Pak Ahmad Lutfi ini, apalagi wakilnya adalah Taj Yassin, Bapak Taj Yassin yang tentu saja namanya sudah banyak dikenal di masyarakat Jawa Tengah. Tetapi yang tidak terduga mendekati hari H pendaftaran dari caleg gubernur Jawa Tengah ini, tiba-tiba PDI Perjuangan memasukkan nama Pak Andika Perkasa. Padahal orang-orang sebelumnya tidak berpikir kalau calon dari PDI akan datang ini adalah Pak Andika Perkasa. Begitu Pak Andika Perkasa ini diajukan oleh PDI Perjuangan, hebohlah di masyarakat. Berubahlah pemikiran masyarakat Jawa Tengah sepertinya karena ada calon baru yang mungkin bisa menjadi solusi untuk jadi gubernur ke depannya. Dengan majunya Pak Andika Perkasa ini yang baru-baru saja mendaftarkan di KPU, majunya Pak Andika Perkasa tiba-tiba merubah konstelasi perpolitikan di Jawa Tengah. Elektabilitasnya tiba-tiba melesat tinggi, menyalip dari pasangan Pak Ahmad Lutfi dan Bapak Taj Yassin. Ini saya bacakan dari jpn.com bagaimana kemarin ini elektabilitas Pak Andi Perkasa ini sudah mencapai 64,8%. Elektabilitas Andika Hendi disurvei LKPI 64,8%, berpotensi menang di Pilkada Jateng. Seandainya hari ini dilaksanakan pemilihan gubernur Jateng, kalau elektabilitasnya 64, sekian persen, ini jelas ini satu putaran. Langsung Pak Andika Perkasa ini akan menempati jabatan sebagai gubernur Jawa Tengah. Itu kalau seandainya
pemilihan gubernur ini dilaksanakan hari ini. Kita baca selanjutnya. Hasil survei Lembaga Kajian Pemilu Indonesia (LKPI) mencatat elektabilitas pasangan calon gubernur wakil gubernur Jawa Tengah Andika Perkasa Hendrar Prihadi alias Hendi menduduki peringkat teratas. Secara top of mind, elektabilitas Andika Hendi tercatat 53,7%, jauh mengungguli kompetitornya pasangan Ahmad Lutfi Taj Yassin Maimun yang di angka 30,8%. Keren ini. Direktur Eksekutif LKPI Teuku Lubis menyebut angka itu diperoleh ketika 1:100 responden. Direktur Eksekutif LKPI Teuku Lubis menyebut angka itu diperoleh ketika 1.100 responden disodori pertanyaan spontanitas soal siapa kandidat yang dipilih di Pilgub Jateng. Sementara 15,4% belum menjawab. Dalam simulasi tertutup menggunakan kuesioner yang berisi nama dan gambar paslon, elektabilitas Andika Hendi makin moncer di angka 64,8%. Ini saya baca dari jpnn.com. Jadi Pak Andika Perkasa dengan Pak Hendi, apabila pilihan gubernur ini dilaksanakan hari ini, itu sudah pasti dinyatakan menang karena elektabilitasnya 64,8%. ini melebihi Pak Lutfi dan Bapak Taj Yassin Maimun yang sebelum ini namanya begitu berkibar sebelum kedatangan dari Pak Andika ini, karena ya memang sepertinya kampanyenya ini dengan pasang-pasang poster ini sudah lama terjadi, ya sudah setengah tahunan kalau nggak salah. Ini di mana-mana pelosok daerah itu tetap ada gambar beliau ini, baik sendiri Pak Lutfi juga dengan Bapak Taj Yassin. Sementara kemarin yang ramai juga ini ada Bapak Daryanto juga pasang poster besar-besar, tapi nyatanya pada sampai detik ini Bapak Daryanto tidak jadi maju, kurang lebih seperti itu. Oke lah, begitu masalah Pilgub Jateng ini yang tidak dinyala-nyala ketika Bapak Andika Perkasa ini tiba-tiba muncul langsung merubah konstelasi pandangan masyarakat dalam pemilihan calon gubernur besok. Yang kita perjuangkan adalah Jawa Tengah ini bersih dari korupsi, dari radikalisme atau perbedaan antar ras dan golongan yang itu menimbulkan sesuatu yang tidak kondusif hidup di Jawa Tengah ini. Terus bagaimana hubungannya dengan polemik nasab yang selama ini sampai sekarang ini masih terus berjalan? Kesempatan dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur ini mari kita pilih yang benar-benar nasionalis, tentu saja bisa jadi agamis juga, dan mau mengerti dengan masyarakat Jawa Tengah yang egaliter, tidak membedakan satu dengan yang lainnya. Dan semoga yang kita pilih ini nanti juga membawa perubahan yang signifikan kepada wilayah Jawa Tengah, khususnya untuk keamanan masyarakat ini yang radikal-radikal, yang rasialis juga. Semoga masyarakat ini paham akan milih kepada siapa, dimana dua calon gubernur ini tentu diajukan oleh partai-partai yang mendukungnya, di mana di situ juga banyak orang yang berkepentingan. Tinggal sekarang kita pilih, kita teliti siapa di antara mereka yang masih mengakomodir dari klan yang selama ini menjadi polemik di negeri ini. Kita juga mesti jaga wilayah Jawa Tengah ini
supaya tidak terjadi clash antar golongan, antar pemeluk agama dan seterusnya. Sepertinya harapan kepada calon gubernur Jawa Tengah ini, Bapak Lutfi dan Andika Perkasa, ini patut kita apresiasi, dan makanya patut kita hati-hati juga, jangan salah pilih untuk kedepannya ini untuk masyarakat Jawa Tengah. Kita dukung, kita pilih siapa yang nasionalis, agamis, dan tentu saja tidak ada embel-embel di dalamnya ini pengikut-pengikut dari klan saudara sebelah yang selama ini selalu banyak mendoktrin-doktrin masyarakat dan mengatakan kalau mereka ini adalah dzurriyyah dari Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Pilgub Jawa Tengah kedepannya aman dan akan terpilih gubernur yang benar-benar diidamkan oleh masyarakat Jawa Tengah. Jaga Nusantara, jaya selalu, Indonesia Raya, merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.